Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Endra Syaputra selaku dosen pengampu pengantar manajemen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen dengan anggota kelompok yaitu Elizabeth Saida Silaban, Risa Nabila Lesmana, Rizky Samora Mulyana, Angelina Sitanggang, Amrosia Fiera, dan Intan Arahab. Apa itu tanggung jawab sosial perusahaan? Tanggung jawab sosial perusahaan adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Peranan tanggung jawab sosial. Peranan tanggung jawab sosial ada dua, yaitu tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk memaksimalkan laba dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar memegang saham dan menggunakan sumber daya organisasi untuk kebaikan sosial. Mereka menambah biaya bisnis kemudian dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan harga. Dua pandangan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial. Yang pertama, menganggap perusahaan bagian dari masyarakat, maka harus melakukan tanggung jawab sosial demi kemakmuran masyarakat. Yang kedua, menganggap organisasi bisnis tidak perlu menjalankan tanggung jawab sosial karena bertentangan dengan tujuan ekonomi perusahaan sebab mengurangi laba. Manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, ada bagi masyarakat, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, ada bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Dimensi etika dalam manajemen. Menurut Redner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Yang kedua, menurut Griffin, etika adalah beliefs of what is good and what is bad. Keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan buruk. Konflik nilai. 1. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi umumnya di dalam individu dan antar individu. 2. Konflik individu organisasi pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Yang ketiga, konflik antar budaya pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antar individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Kemudian, berbagai isu seputar etika manajemen. Ada 12 isu seputar etika manajemen. Yang pertama, ada penggunaan obat-obatan terlarang. 2. Pencurian oleh pekerja atau korupsi. 3. Konflik kepentingan. 4. Pengawasan kualitas dan quality control. 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. 6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan. 7. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. 8. Pemecatan tenaga kerja. 9. Polusi lingkungan. 10. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. 11. Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. 12. Pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan. Mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Yang pertama, ada pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Yang kedua, ada advokasi etika, menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan. Implementasi dari hal ini akan efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode of ethics yang mereka jalankan. Yang kedua, agar kode of ethics ini bisa berjalan secara efektif, perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward atau punishment system. Yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Upaya untuk menjamin perusahaan agar menjalankan tugasnya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Kesimpulan dari presentasi kami ialah tanggung jawab sosial perusahaan secara etika manajemen adalah dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Perbedaannya tak hanya terdapat pada kata, melainkan juga pada makna.
Namun keduanya sangatlah berhubungan erat dan merupakan pedoman bagi suatu perusahaan untuk perkembangannya. Terima kasih atas presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.